Oke ya, selamat datang. Sampai jumpa kembali di channel RD Science Edu. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal KSN ya, atau Olimpiade IPA tingkat SD. Oke, kita langsung saja mulai soal pembahasannya, yaitu nomor 11 ya. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan hal-hal yang terjadi setelah darah keluar dari luka. Ya, jadi ini ada urutannya. Urutan proses pembekuan darah yang benar adalah ini ya. Jadi darah itu ketika kita terluka ya. Jadi ketika terjadi luka, nanti di darah kita akan mengeluarkan namanya tromboplastin ya. Jadi tromboplastin. Ya, tromboplastin atau trombokinase sama saja ya. Trombokinase. Jadi nanti kalau ada kata-kata trombokinase atau tromboplastin itu sama saja. Terus nanti trombokinase ini berguna untuk apa ya? Jadi di sini nanti untuk mengubah protrombin menjadi trombin ya. Jadi tromboplastin ini berguna untuk membantu ini proses pengubahan protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium ya, dan vitamin K ya. Jadi di sini bantuan ion kalsium Ca dan vitamin K. Terus trombin ini berguna untuk mengubah lagi nih, mengubah apa ini, fibrinogen ya, untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, inilah fibrin ini nantinya akan menyembuhkan luka kita ya. Jadi gitu. Oke, kita lihat urutannya ya. Jadi pertama itu apa? Ini trombosit pecah ketika bergesekan dengan pembuluh darah yang rusak ya. Jadi pertama ini tuh. Terus 42, ini tromboplastin dilepas oleh trombosit ya. Jadi ketika trombosit itu pecah nanti akan melepaskan ini ya, akan melepaskan tromboplastin. Terus Ca, tromboplastin dan protrombin bereaksi membentuk trombin ya. Jadi ada ion kalsium, tromboplastin dan protrombin di sini ya. Nah, ini akan membentuk trombin. Jadi terakhir terus trombin dan fibrinogen bereaksi untuk membentuk fibrin. Jadi yang terakhir 1 ya. Tadi ya berarti awalnya itu 4 2 3 1 gitu ya. Nah, itu jawabannya yang B. Jadi pertama, trombosit pecah ketika bergesekan dengan pembuluh darah rusak. Terus tromboplastin dilepas oleh trombosit. Terus yang ketiga, Ca, kalsium, tromboplastin dan protrombin bereaksi membentuk trombin. Trombin ya, trombin ini fibrinogen bereaksi untuk membentuk fibrin. Oke, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor berapa ini? 12 ya. Soal nomor 12. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada gambar matahari ya. Otomatis yang berperan di sini adalah cahaya matahari ya. Nanti akan ditangkap oleh namanya panel surya atau sel surya. Jadi ini bisa menangkap apa itu? Panas matahari, cahaya matahari yang nantinya akan diubah menjadi listrik ya. Panel surya ini untuk mengubah energi listrik dari cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Terus listrik yang dihasilkan dari panel surya akan disalurkan menuju kipas angin. Nah, kipas angin ini kan nanti berputar, bergerak ya. Jadi di sini nanti terjadi energi apa namanya, kinetik
karena ini bergerak ya, kinetik itu bergerak atau pergerakan pasti ada energi kinetik ya. Jadi di sini ini cahaya ya, cahaya, terus di sini energi apa nih, listrik ya. Nah, karena panel surya itu bisa mengubah dari cahaya menjadi listrik, terus listrik disalurkan menjadi kinetik. Jadi jawabannya apa nih? Cahaya, listrik, dan kinetik yang C ya. Oke, selanjutnya nomor 13. Diagram di bawah ini menunjukkan struktur geraham bawah manusia. Nama gigi yang diberi nomor 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah. Oke ya, jadi ini yang depan itu namanya gigi seri ya, seri. Kalau yang nomor 2 itu gigi taring. Terus yang nomor 3 nanti ada geraham ya. Ini juga geraham sama, geraham, tapi bedanya apa? Kalau yang 3 ini nanti geraham depan ya, kalau yang nomor 4 ini geraham belakang ya. Jadi ada geraham depan, geraham belakang. Jadi kalau kita urutkan pakai namanya ini ya, jadi ada yang pertama itu insisor itu sebagai seri ya, jadi yang seri insisor. Terus taringnya itu canius, terus geraham depan premolar dan geraham belakangnya yang molar. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Rangkaian tersebut merupakan rangkaian titik-titik. Pada rangkaian tersebut setiap resistor akan memiliki besar titik-titik yang sama. Pernyataan pada X dan Y adalah. Oke, ini di sini adalah rangkaian apa ini? Seri paralel. Oke, ini namanya rangkaian apa ini? Rangkaian seri ya. Kenapa kok seri? Karena ini disusun berurutan ya, bukan bercabang. Kalau bercabang nanti paralel bercabang ya. Jadi misalkan gini, tak buatkan contoh yang paralel ya. Nah, misalkan ini gini. Nah, ini gini. Nah, ini ya, misalkan di sini ada baterainya. Nah, kalau ini namanya, kalau ini rangkaian paralel ya, karena ini bercabang. Tapi kalau ininya susunannya urut ya, berurutan, berarti seri. Pada rangkaian seri akan memiliki apalah ini ya. Jadi kalau pada rangkaian seri itu nanti arusnya arus sama ya, tegangannya berbeda itu ya. Jadi kalau pada rangkaian seri arusnya sama, tegangannya berbeda. Nanti kalau di rangkaian paralel kebalikannya, arusnya beda, tegangannya sama. Karena ini seri berarti rangkaian seri ini ya, C apa D. Terus yang adalah arus, nah ini karena ini sama, kalau sama berarti yang arus ya, arusnya sama. Jadi rangkaian seri dan arusnya sama. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Pernyataan berikut adalah informasi bagian penyusun bunga. Bagian bunga yang sempurna adalah, nah ini kita disuruh untuk menulis bunga yang sempurna. Jadi diingat-ingat ya, ketika bunga sempurna ya, ini bunga yang sempurna harus mempunyai apa ini? Harus punya putik dan benang sari. Putik dan benang sari. Ya, jadi ada untuk alat kelamin apa, putik itu betina ya. Yang ini benang sari berarti yang jantan ya. Jadi kedua-duanya harus ada dalam satu bunga. Itu kalau mau yang sempurna. Kalau bunga lengkap beda lagi nanti ya. Kalau lengkap berarti harus ada ini ya, salah satu dari alat kelamin, misalkan ada putik, mahkota, kelopak gitu ya. Jadi lengkap nanti di situ. Ada tangkai gitu ya, jadi lengkap. Itu namanya bunga yang lengkap. Tapi kalau bunga sempurna harus ada dua, putik dan benang sari gitu. Jadi di sini jawabannya apa Pak? Ini benang sari, ini putik ya, berarti P dan
B dan G, jadi yang A. Oke. Itu ya. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini ada ketinggian. Jadi seekor burung mula-mula terbang pada ketinggian A ya, tadinya 16 ini ya. Setelah beberapa saat burung tersebut terbang naik hingga ketinggian B, jadi sampai ke 24 meter. Jika massa burung 600 gram, maka perubahan energi potensial burung untuk berpindah dari posisi A ke posisi B adalah titik-titik. Jadi di sini ya, hati-hati di sini. Ini tadinya berarti posisinya di sini ya, ini. Dia berarti kita harus cari ya, di sini itu ketinggiannya berapa. Dari 24 dikurangi 16 itu adalah 8 meter. Nah, itu sebagai ketinggiannya ya. Karena nanti di sini dicari itu energi potensial. Energi potensial kalau saya singkat itu EP ya. EP itu rumusnya massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, masanya di sini berapa ini? Masanya itu 600 gram. Itu kalau diubah ke kilogram berarti berapa? 0,6 kilogram ya, harus diubah kilogram. Ini masanya. Jadi kita masukkan saja 0,6 kali 10 kali ketinggiannya 8 ya. Nah, terus ini ada 6, 0, dengan 10 koma bisa dicorek ya. Koma corek, ini 0 corek. Jadinya tinggal 6. 6 kali 8 sama dengan berapa? 48 Joule ya. Oke, itu jawabannya. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Berikut adalah contoh hewan yang memiliki jantung dengan 3 ruang. Oke, di sini kita cari dulu ya, itu vertebrata. Vertebrata itu apa? Hewan bertulang belakang. Lang hafalannya pakai apa? Pakai ini ya. Ada rumusnya ini, param. Ya, param itu apa? Oke, nanti kita lihat ini, tak nomor ya, 1 2 3 4 5. Oke, nomor 1 itu param. P itu Pisces itu berarti contohnya kayak ikan ya, jadi dia hidupnya di air. 2 itu amfibi itu hewan yang di 2 alam, contohnya kayak katak. Alam apa? Iya, alam air dan alam darat ya, bukan alam goib, alam air dan darat. 3 itu reptil itu gimana? Reptil itu hewan yang perutnya kalau jalan nempel di permukaan yang dia lewati, contohnya kayak misalkan apa, kadal gitu ya. Ular juga bisa, itu ular itu reptil ya, satu-satunya reptil yang tidak punya kaki itu ular. 4A itu aves itu yang punya bulu ya, misalkan merpati, ayam gitu bisa ya, jadi nggak harus terbang, ayam juga aves. Terus nomor 5 adalah mamalia itu yang punya rambut kayak kucing misalkan ya. Kucing itu rambut ya, bukan bulu, itu hati-hati. Oke, di sini terus kita pakai ruang jantungnya gimana? Ini hafalnya pakai ini. 2 3 4 ya. Jadi 2 3 4 4 4. Ini ikan itu ruang jantungnya masih 2. Kalau amfibi sudah 3. Mulai reptil sampai mamalia sudah 4, tapi di reptil itu sekatnya belum sempurna. Nah, di sini yang ditanyakan yang 3 ruang. 3 ruang berarti apa? Amfibi masuknya apa? Nah, dia si katak tadi. Oke ya, paham ya. Lanjut nomor 18. 3 buah magnet batang disusun seperti gambar berikut. Oke, kita langsung lihat ke magnetnya, bawahnya. Kutub L ditolak menolak dengan kutub M, dan kutub N tarik menarik dengan O. Jika kutub P adalah kutub selatan, nah kita langsung carinya ini aja ya, yang ada datanya di sini. Yang diketahui kita tulis dulu. Kutub P selatan ya, berarti ini selatan. Kalau ini selatan, sini pasti apa? Utara ya. Nah, ini ada kutub O tarik menarik dengan N. Kalau tarik menarik dengan sini berarti apa?
Berlawanan atau bersama? Oke, berlawanan, berarti sini apa? S. Kalau sini S, berarti sini U. Terus ini kutub L tolak menolak dengan M. Nah ini tolak menolak berarti sama ya, berarti sini O, sininya S. Sudah, kita lihat di jawabannya, cocokkan saja. K itu selatan, L utara, ini ya masih mungkin ya, M utara, oke, N selatan, oke, O nya utara. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Oke, selanjutnya soal nomor 19, sifat otot ya. Yang ditanyakan adalah otot polos. Otot polos itu berada di mana? Nah, biasa di organ dalam ya. Jadi ini otot polos itu seringnya di organ dalam. Contohnya misalkan saya beri contoh adalah lambung ya, di lambung. Jadi otot itu ada 3 jenisnya ya. Ini saya buat tabel ya, 3. Oke, ada otot apa aja tuh? Lurik ya, lurik polos, satunya apa? Jantung ya. Ada otot lurik, otot polos, otot jantung. Kalau otot lurik itu yang di tangan kita, di rangka kita ya, itu otot lurik. Jadi selnya banyak. Kalau polos jantung selnya satu semua, ini selnya satu semua. Terus kalau di lurik itu sadar, kalau yang lainnya itu tidak sadar ya, tidak sadar. Ini juga tidak sadar. Maksudnya tidak sadar itu gimana? Dia bergeraknya secara otomatis, tidak bisa kita kontrol. Misalkan gini, coba kalau kita makan, apakah kita menyuruh lambung untuk menggerus makanan kita? Kan enggak ya, jadi otomatis. Begitu juga jantung, kita tidak bisa menyuruh jantung untuk bekerja. Meskipun kita tidur, jantung tetap bekerja, jadi itu secara otomatis atau tidak sadar. Tapi kalau di lurik, di otot lengan kita sadar ya, kita mau lari, kita sadar. Ketika kita dikejar orang gila, kita ayo lari. Nah itu kan otak kita yang memerintah, jadi lurik itu sadar. Nah, ini yang ditanyakan adalah polos ya, berarti kalau berhenti banyak ini salah ya, dapat perintah juga salah. Tak sadar, oke, bisa, benar. Terus menerus juga benar ya, bisa ya. Inti satu benar. Nah kalau bercabang salah, ini punya bercabang itu lurik ya, jadi ini juga benar. Jadi 1, 3, 6, 7 yang B ya. Oke, selanjutnya soal nomor 20. Soal nomor 20 itu berkaitan dengan pada gambar di samping peristiwa yang ditunjukkan dengan tanda panah pada grafik gelombang tersebut adalah, oke ya, jadi ini amplitudonya itu semakin menurun. Nah, semakin menurun berarti ini gelombangnya gelombang terendam. Oke ya, sekian dulu untuk pembahasan soal KSN IPA tingkat SD. Silakan bisa like, dan untuk tanya atau memberikan sumbangan ilmu di komentar bisa ya, diskusi di komentar. Dan jangan lupa juga subscribe untuk melihat video selanjutnya. Sampai jumpa kembali, semoga sukses selalu.